Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Belasan truk batubara yang melintasi Jalan Sumatera lintas Tengah Lampung Utara diadang dan dipaksa putar balik ke Sumatera Selatan. Seorang pemasok narkoba kepada belasan narapidana di Rutan Tangkamus ditangkap polisi. Udah berapa lama? Udah baru 1 bulan. Menilik tempat wisata air terjun Pangkut di Krui pesisir barat yang tersembunyi di dalam hutan damar. Pabrik pengolahan sawit PT AKG Bahuga di Desa Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Waikanan ludes dibakar massa pada Senin dini hari. Kerusuhan itu buntut tewasnya Ansori, 32 tahun, yang terpergok polisi diduga sedang mencuri sawit di lahan perkebunan perusahaan PT AKG Bahuga. Saat dihubungi melalui ponsel, Kapolres Waikanan AKBP Teddy Rakesna mengatakan polisi yang memergoki pencuri sawit awalnya mengeluarkan tembakan peringatan ke arah udara. Saat itu Ansori malah berusaha menyerang polisi dengan menabrakkan mobil pikapnya ke mobil polisi. Dalam mempertahankan diri, polisi menembak Ansori. Keluarga dan warga yang tidak terima penembakan itu kemudian mendatangi pabrik sawit PT AKG Bahuga. Massa yang berjumlah sekitar 300-an orang membakar pabrik sawit, kantor, dan sejumlah kendaraan dan alat berat milik perusahaan. Senin siang, massa yang membakar pabrik sawit PT AKG Bahuga telah bubar. Situasi di lokasi kejadian telah kembali aman dan dijaga ketat polisi Waikanan dan Brimob Polda Lampung. Angin puting beliung memporak-porandakan permukiman Desa Tanjungan, Kecamatan Pematang Sawah, Tanggamus, Senin sore. Seorang warga yang merekam bencana itu dengan kamera ponsel histeris sebab rumah dan kandang ternaknya hancur tertimpa pohon yang tumbang oleh angin puting beliung. Iki Allah, omahku kae mburine gendenge hancur. Pada Selasa siang, sebagian rumah yang rusak mulai diperbaiki. Warga, polisi, tentara, pemong desa, dan kecamatan bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak. Menurut warga, angin kencang itu muncul bersamaan dengan hujan lebat. Selain merusak atap rumah, angin kencang juga menumbangkan puluhan pohon besar. Seorang warga bernama Suherman menderita luka di kepalanya akibat tertimpa asbes rumahnya. Bencana angin puting beliung di Desa Tanjungan pertama kali terjadi. Menurut data desa, total ada 17 rumah yang rusak, 13 rumah rusak ringan dan 4 rusak berat. Bencana angin puting beliung tidak merenggut korban jiwa. Para korban bencana berharap pemerintah daerah Tanggamus memberi bantuan biaya perbaikan rumah mereka. Seorang pencuri kambing bernama Firulazi, 33 tahun, warga Indralaya, Sumatera Selatan, tewas ditembak polisi Lampung Utara Jumat siang. Tersangka menyerang petugas dengan senjata api saat diminta menunjukkan barang bukti. Firulazi ditangkap setelah sempat buron selama sepekan. Ia dan temannya yang masih buron menembak pemilik kambing bernama Ilham Maulana, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara hingga tewas. Dari penangkapan ini, penadah kambing curian bernama Joko Nasrullah, warga Pemulutan, Oki, Sumatera Selatan, turut ditangkap. 4 ekor kambing, senjata api lengkap dengan pelurunya, serta mobil tersangka Firulazi yang dipakai untuk mencuri kambing disita. Firulazi dan temannya mencuri kambing di Desa Sukamaju, Abung Semuli, Lampung Utara pada Jumat 20 Januari lalu.
Ilham Maulana terbangun dari tidurnya saat mendengar ayahnya meneriaki pencuri kambing di kandangnya. Ilham yang akan mempertahankan kambingnya tewas ditembak tersangka. 1 butir peluru mengenai dada kirinya. Usai menembak korban, para tersangka langsung kabur dengan membawa 3 ekor kambing curiannya. Rumah bos jual beli sawit di Desa Sukamarga, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara, Selasa dini hari disatroni kawanan garong atau perampok. Korban bernama Ida Erianto dan istrinya Isti Kalimah. Menurut korban, pelaku berjumlah 4 orang, 3 masuk rumah dan 1 lagi berjaga di luar rumah. Para pelaku yang membawa senjata api dan golok menyandra Ida Erianto dan istrinya. Ida Erianto menderita luka di kepalanya akibat dianiaya dengan golok oleh para pelaku. Para pelaku ngacak-ngacak kamar korban dan menggasak uang senilai hampir 60 juta rupiah. Mereka juga membawa kabur mesin rekaman CCTV untuk menghilangkan jejaknya. Supaya tidak dikejar korban, para pelaku 2 kali meletuskan tembakan saat akan kabur. Perampokan di rumah bos jual beli sawit ini telah dilaporkan ke polisi. Seorang warga perumahan Adena 2, Kecamatan Margodadi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, dianiaya seorang polisi tetangganya. Korban bernama Umar dan pelaku adalah Aibda Junaidi yang bertugas di bidang kedokteran dan kesehatan Polda Lampung. Umar dianiaya pelaku dengan besi tombak yang mengenai lengan dan dadanya. Menurut Umar, pada Selasa malam, penombakan terhadap dirinya itu terjadi pada hari Minggu malam lalu. Ia yang ketakutan sempat mengungsi ke rumah keluarganya. Penombakan itu dipicu pelaku yang tidak terima karena lampu listrik rumahnya dinyalakan oleh Umar. Aibda Junaidi kini telah ditangkap polisi. Aibda Junaidi rupanya mengidap gangguan jiwa dan kini dirawat di Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Pesawaran. Penyelidikan kasus polisi yang menombak tetangganya ditangani oleh Bidang Propam Polda Lampung. Pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa. Pak Babinda ya. Bosan pada tampilan nasi tumpeng yang begitu-begitu saja? Nah, melihat tumpeng yang disajikan dengan cantik dan estetik begini, tentu lebih menggugah selera. Tumpeng ini disebut dengan food garnish. Peluang usaha pembuatan nasi tumpeng food garnish ini salah satunya ditekuni oleh Niken Meilinda, warga Jalan Hasanuddin, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Niken belajar menghias makanan secara otodidak dari media sosial sejak 8 tahun lalu. Bahan-bahan yang digunakan aman dikonsumsi karena berasal dari sayur mayur dan buah-buahan seperti pepaya, wortel, lobak, cabai, dan labu. Berawal dari hobi serta ketekunannya, Niken kini kebanjiran pesanan setiap harinya dari konsumen dan reseller tetap. Memakai sayur atau buah itu lebih aman ya, lebih higienis ya, karena memang dia sama-sama bahan makanan. Jadi kalau misalnya dia berdekatan atau kita mix dengan tumpeng, dia nggak akan terkontaminasi dengan rasa. Yang jelas warna-warnanya juga bagus-bagus. Niken mengajarkan teknik pembuatan nasi tumpeng food garnish kepada emak-emak tetangganya supaya mereka dapat menambah penghasilan. Dan ini sudah lama? Sudah 1 tahun. 1 tahun. Kenapa Mbak tertarik untuk belajar garnish? Senang aja, bagus, menarik. Daripada tidur kelihatan aturan kita belajar. Niken mengandalkan media sosial untuk memasarkan karyanya. Dan setiap hari ia selalu menerima pesanan dengan harga mulai Rp200.000 hingga jutaan rupiah. Pemirsa, seni bisa dikreasikan di mana saja, seperti bahan yang sering kita jumpai sehari-hari.
yaitu sayur dan buah, dapat dikreasikan menjadi gabis yang dapat mempercantik tampilan tumpeng ini. Nah pemirsa, bagaimana? Anda tertarik untuk mencobanya di rumah? Jeffrey Arifin melaporkan. Bagi Anda penggemar wisata yang menantang adrenalin, tidak ada salahnya mencoba menaklukkan jalan terjal menuju air terjun Pangkut di Desa Labuhan Mandi, Kecamatan Waikroy, pesisir barat. Air terjun dengan ketinggian lebih dari 50 meter itu dijamin akan memanjakan mata sekaligus menyegarkan pikiran. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung harus berjalan kaki sejauh 2 km dari jalan raya lintas Liwakrui. Meski tak begitu jauh, kondisi fisik pengunjung disarankan dalam kondisi yang prima, karena harus mendaki setinggi hampir 400 meter. Sepanjang perjalanan, pengunjung akan dihibur suara aneka burung dan dimanjakan dengan pemandangan hutan damar. Jika lelah, pengunjung dapat beristirahat sejenak sambil menikmati pemandangan Pulau Pisang dan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Lelah pengunjung terbayarkan oleh pesona air terjun alami dengan segala keindahan alamnya. Mungkin lumayan terjal ya, sekitar 1,5 jam kita baru bisa mencapai di sini. Tapi untuk pemandangannya oke banget Kak. Nah dan di sebelah sana juga itu ada, kita bisa ngeliat Pulau Pisang. Terus sampai sini juga air terjunnya itu tinggi, mungkin sekitar tingginya itu ada 50 meteran gitu. Terus airnya juga jernih dan dingin banget gitu Kak. Jadi ya keren lah. Kedepannya kita akan melakukan renovasi tentang akses jalannya supaya bisa cepat sampai di titik puncak ini, dan juga kalaupun itu tidak tercover, kita akan adakan pengajuan ke Pemkab. Pemerintah desa akan mengupayakan pembangunan jalan menuju tempat wisata air terjun Pangkut supaya mudah dijangkau pengunjung. Pemerintah desa juga akan membentuk Pokdarwis untuk mengelola tempat wisata itu. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.